Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online, belajar online, tetap semangat, Allahu Akbar. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai materi pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, marilah kita melanjutkan materi pelajaran. Bab 12 Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa Al-Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah SAW. Mereka berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tercatat dalam sejarah peradaban manusia bahwa Al-Khulafaur Rasyidin adalah pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah SAW. Mereka telah teruji kehebatan dan kepiawaiannya sebagai teladan dalam kepemimpinan untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju. Tidak ada pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang menghasilkan bangunan peradaban yang dapat disejajarkan dengan mereka. Mereka memiliki sifat-sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam zaman sekarang. Pengabdiannya kepada agama tidak diasingkan lagi. Kepeduliannya terhadap sesama membuat pribadi-pribadi ini dicintai oleh rakyatnya. Kesemuanya itu adalah orang-orang yang setia dengan Rasulullah SAW. Di saat susah maupun senang, mereka memiliki akhlak mulia karena mereka selalu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW. As-Siddiq artinya yang benar, termasuk As-Sabiqun Al-Walun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang ada pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah mengajarkan ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti ajaran Islam. Akan tetapi Abu Bakar tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah SAW mau hijrah. Ia tetap setia mendampinginya meskipun rintangan yang dihadapinya sangat berat. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberi contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Kita yang sudah mengenal Islam sejak kecil, sejak sekolah taman kanak-kanak sudah diajari tentang sholat, tentang berbuat baik. Tentu sekarang tinggal mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus yakin jika kita dan orang lain berbuat baik, niscaya dunia ini akan aman dan tentram. Tidak
tidak akan ada lagi peperangan dan permusuhan. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program yang terkenal adalah: 1. Memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. 2. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. 3. Memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Umar bin Khattab, orang yang tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Naufail bin Abdul Uzza, yaitu lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya Hantama binti Hashim. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani hingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir. Tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang yang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana, sementara rakyatnya menderita. Utsman bin Affan, orang yang baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pembisnis yang handal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonom yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Junur Ain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200 dirham, yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, tambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, yang dinilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ali bin Abi Thalib, seorang cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib.
kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana madinatul ilma wa aliyu babuha," atau saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan yang menantang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib.